Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama lain. Tabib pun, perkenalkan nama Ibu Merina yang akan mengisi materi pada siang hari ini, yaitu materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tetapi kegiatan ini tetap dapat kita laksanakan secara daring online. Untuk itu, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kalian, selalu mencuci tangan setiap sehabis melakukan kegiatan, dan memakai masker bila berada di luar rumah. Anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini adalah wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, kita pelajari dulu pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, Wiyata, dan Mandala. Wawasan berarti pandangan atau tinjauan. Wiyata berarti pendidikan. Dan Mandala adalah lingkungan, dalam hal ini adalah lingkungan sekolah. Sehingga pengertian dari wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam lingkungan pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Karena kesatuan pandangan inilah yang disebut dengan Wiyata Mandala. Selanjutnya, kita lihatkan dulu unsur-unsur dari Wiyata Mandala. Unsur-unsur dari Wiyata Mandala adalah yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, pihak yang terkait dalam lingkungan pendidikan, yaitu pertama, kepala sekolah, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan bagi siswa di sekolah. Yang keempat adalah peserta didik atau siswa yang berada di dalam sekolah tersebut. Dan yang kelima adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya yang mendukung pendidikan itu. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar yang memiliki aturan dan tata tertib dalam kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, dan siswa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip sekolah. Sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, tingkat sosial dan ekonomi, serta perbedaan paham politik. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah bukan hanya sebagai sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah merupakan rumah kedua yang memberikan pendidikan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, dan bersosialisasi, serta pendidikan lingkungan hidup. Yang kedua,
Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidikan. Bimbingan bukan hanya sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidikan berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan bisa menjadi seorang kakak. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh siswanya. Sekolah merupakan tempat untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini, pemerataan kesempatan pendidikan untuk mendapatkan transfer dari ilmu pengetahuan. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, hal ini dapat dilihat dari pengembangan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Selanjutnya, yang kelima adalah sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Maksudnya di sini, di luar dari ilmu pengetahuan, itu kalian nanti akan mendapatkan pelajaran ekstrakurikuler yang mengarah pada kemampuan fisik. Jadi bukan hanya dari ilmu pengetahuan saja. Itu contohnya misalnya seperti kalian akan melakukan ekskul futsal, ada ekskul poli, bulu tangkis, dan yang lain-lain. Selanjutnya yang keenam, sekolah itu akan memberikan perhatian yang serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Nah, ini dapat dilihat nanti dari kemampuan kalian melalui kegiatan pidato, kemudian baca puisi. Bisa juga kalian yang berbakat atau berminat untuk menjadi pembawa acara. Nah, di sini akan dikembangkan dari sekolah yang poin nomor 6. Kemudian selanjutnya poin nomor 7, sekolah itu adalah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran kurikulum kita, yaitu kurikulum 13, tentunya disesuaikan dengan karakter dari siswa tersebut, yaitu dikembangkan karakter yang jujur, tanggung jawab, sederhana, rela berkorban, ramah tamah, bersahabat, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yang ke-8, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Maksudnya di sini adalah setiap peserta didik itu akan mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran yang akan mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diperuntukkan untuk tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Jadi tidak diperkenankan adanya asap rokok di dalam lingkungan sekolah, apalagi di dalam ruangan kelas. Kemudian yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, yang keempat adalah kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan lingkungan sekolah tidak kondusif. Materi kita selanjutnya adalah penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Usaha yang bersifat preventif ini adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kegiatan yang tidak sesuai dengan lingkungan sekolah. Penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi sesama warga sekolah untuk mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang mengganggu proses belajar mengajar.
Kemudian yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Dan yang selanjutnya, mengadakan pembinaan bagi siswa yang bermasalah. Nah, dalam hari ini itu akan menjadi tugas dari guru bimbingan konseling. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Dalam hal ini, biasanya sekolah kita akan didatangkan dari pihak kepolisian yang akan memberikan tentang aturan berlalu lintas, kemudian pencegahan narkoba, kemudian juga pencegahan tawuran atau perkelahian antar siswa. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. Nah, ini kalian dapatkan dari ekstrakurikuler, misalnya ada ekskul rohani, ya, yaitu rohis, kemudian juga dari pramuka, dan yang lain-lain. Kemudian pengembangan logika bagi siswa, yaitu dengan rajin berolahraga, kemudian gemar membaca dan menulis. Selanjutnya, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Kemudian, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Penataan Wiyata Mandala di sekolah itu melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang pertama, melaksanakan program yang disusun bersama oleh komite sekolah. Kemudian menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Kemudian menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berupa berbentuk perangkat lunak maupun yang berbentuk perangkat kelas. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan yang lain-lain. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul, yang dapat menghilangkan dampak negatifnya, sehingga dapat dilakukan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap preventif atau tahap pencegahan, yaitu dengan upaya meniadakan peluang-peluang yang memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Antara lain adalah yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman, menyenangkan, dan tidak ada tempat tertentu untuk dijadikan siswa sebagai tempat untuk melangsungkan hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah mengisi jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan yang berguna bagi siswa. Kemudian meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Dan yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban, khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Itu tahap yang pertama. Kemudian yang tahap kedua adalah tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif tersebut antara lain seperti yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, berikut juga dengan orang tua atau pendidik dan pembinanya. Kemudian membatasi area tempat terjadinya aksi. Kemudian menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru.
Selanjutnya, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Kemudian, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Selanjutnya, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikianlah uraian materi Ibu pada siang hari ini tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Ibu akhiri, apabila ada kesalahan dalam kata-kata Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.